Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalian kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan semoga dikuatkan sampai finish. Buat teman kita yang mungkin saat ini di interminit ya guys ya, semoga Allah juga memberikan semangat dan dipermudah untuk mendapatkan majikan baru sebelum pulang ke Indonesia. Buat teman kita yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur. Semangat ya guys ya. Hari ini kayak disam berbagi satu kisah dimana ini kalian bisa ambil pelajarannya ya guys ya, bahwa kita boleh marah, kita boleh benci sama majikan, atau kita boleh kecewa sama majikan, tapi jangan sampai ini membuat kita rugi sendiri. Kenapa sih Kak Isam? Ya, kadang kita ini kalau lagi emosi kan ya guys ya, ego kita sebagai manusia itu, saya mau balas dendam sama majikan. Nanti saya cuti pulang ke Indonesia, saya nggak balik lagi ke Hong Kong, iya kan? Nah, tapi beberapa bulan tinggal di Indonesia udah kangen Hong Kong lagi. Ini kan jadinya kita rugi sendiri ya guys ya. Nah, sebenarnya ada cara mudah kalau misalkan kalian masih pengen kerja di Hong Kong dengan cara baik-baik gitu ya guys ya. Emang bisa kayak Sam? Yuk, kisah ini semoga bisa memberikan kita sudut pandang ya guys ya. Kira-kira kalian ngalamin nggak? Oke, yuk lanjut. Kayak Tisam, saya kerja di Hong Kong ini sudah finish rekornya kemarin-kemarin, terus sama majikan yang ini saya sudah 2 kontrak berjalan. Berarti 3 tahun mau ke 4 tahun ini lagi berjalan ya guys ya, belum finish 2 kontrak gitu. Pekerja migran ini kita sebut saja Mbak siapa guys? Mbak Delima. Yes, Mbak Delima. Mbak Delima ini kerja dengan majikan ini ya guys ya. Kontrak pertama itu finish. Majikannya biasanya kalau mau renew kontrak ini kan banyak berjanji ya guys ya sama kita, supaya kita ini mau bekerja nambah kontrak, ya kan? Majikan kalian kayak gitu nggak? Tapi setelah kita renew tanda tangan kontrak dengan majikan yang sama, majikan berubah, berulah, menyebalkan, ingkar janji ya guys ya. Akhirnya majikan ini ngomong sama Mbak Delima, Delima renew lagi ya sama saya, nanti saya naikin deh gaji kamu dari 4730 saya naikin jadi 5.500 ya, kamu kontrak kerja mau ya tanda tangan lagi sama saya. Akhirnya guys, Mbak Delima ini ya udahlah ya, saya takut adaptasi lagi sama majikan baru, terus juga gaji saya juga naik ya wis lah. Akhirnya oke deh mem, 5.500 iya kan. Itu hanya perjanjian lisan guys. Gimana di kontrak kerja inilah kita ini kadang teledor ya guys ya, kontrak kerja asal percaya sama agensi sama majikan aja ya kan. Jadi kita nggak teliti tuh baca kontrak kerja ya. Tapi kayak Tisam pada waktu itu saya dikasih kontrak kerjanya itu masih kosong, belum diisi ya guys ya sama pihak agensinya, hanya untuk tanda tangan aja. Kalian ngalamin nggak? Nah, dengan ucapan gaji 5.500 ya guys ya, yang Mbak Delima ini ya percaya sama majikannya ya kan. Masa sih majikan itu bohong sama kita? Akhirnya kontrak kerja yang ditandatangani masih kosong, Mbak Delima ini ya udah serahkan lagi ke agensi. Majikan sudah tanda tangan dan visa baru sudah turun. Dan ternyata guys, berjalan 9 bulan ini benar guys, digajinya 5.500. Tapi setelah itu turun. Yang tadinya 5.500 ini kembali ke 4.800 guys. Gila. Mbak Delima itu, ya saya nggak mau mem kok kayak gitu. Kenapa kamu itu ingkar janji? Kan kamu di sini nggak ada kerja juga. Padahal kayak Tisam, saya itu di kontrak kerja nggak ada yang namanya cuci mobil. Saya cuci mobil, kalau kacanya itu kurang mengkilap, saya itu disuruh cuci lagi. Terus juga saya juga ada beberapa kerjaan yang harusnya saya tidak lakukan, saya lakukan. Ini kan majikan ini kan menyebalkan ya kayak sama kayak gitu. Ya tapi saya terima. Coba saya bertahan 2 bulan ya guys ya. Jadi gaji yang tadi kesepakatannya 5.500 itu jadi 4.800. Dan saat Mbak Delima ini protes, ternyata ditunjukkan kontrak kerjanya bahwa yang tertulis di kontrak kerja yang baru itu gaji standar guys. Inilah ya kan. Harusnya ya awal itu kalau kita sudah melakukan perjanjian untuk naik gaji, harusnya tertulis di kontrak kerja itu gaji yang kesepakatan dengan majikan ya guys ya. Tapi agen menulisnya gaji standar di kontrak kerja. Itu yang membuat majikan kalau misalkan dia merubah gajinya standar lagi, ya dia nggak akan kena denda atau kena fatjin, karena tidak ada hitam di atas putih ya guys ya. Inilah kita ini dijebak hanya karena kita percaya aja sama mereka gitu ya guys ya. Akhirnya Mbak Delima ini menyusun siasat, ya udahlah kalau kayak gitu saya cuti aja. Saya udah mengkel, sakit hati, majikan capek ngelampiasinya ke kita. Akhirnya izin tuh sama majikan,
Majikan, saya ini kan kemarin COVID itu nggak pulang cuti, saya mau cuti dulu boleh nggak? Katanya kayak gitu kan. Terus kata majikannya, kamu mau berapa lama cuti? Ya nggak apa-apa sih, tapi saya nggak gaji kamu dulu ya. Nanti kamu gajian, datang lagi ke sini baru gajian. Ya, karena finishnya itu belum dan Mbak Delima juga ini mau pulang ada urusan di Indonesia ya guys ya. Akhirnya mengiyakan tuh. Akhirnya dibalikan tiket pulang pergi ya guys ya sama majikannya. Pulanglah nih, singkat cerita nih Mbak Delima ini pulang. Ya kan, sudah di Indonesia harusnya dia ini kan masa extend visa ya guys ya. Kita ini kan masih bisa diberikan izin tinggal setelah renew atau kontrak kerja ya guys ya. Ini kita masih bisa diberikan izin 1 tahun, setelah itu kita wajib jutking ya guys ya, atau extend. Nah ini kan sudah COVID ini udah normal kan, jadi jutking nih Mbak Delima ini izinnya ya udah cuti aja lah majikan, kita jutkingnya ke Indonesia aja. Akhirnya diiyakan sama majikan, sudah nyampe ke Indonesia, sudah ketemu sama keluarga ya guys ya. Akhirnya Mbak Delima ini ya guys ya nggak pulang lagi ke Hong Kong. Sudah 7 bulan di Indonesia. Akhirnya kebingungan kan Mbak Delima, ya kan? Terus majikannya itu marah-marah sama Mbak Delima. Kamu kenapa nggak pulang lagi ke Hong Kong? Kamu kemana? Ya kan? Akhirnya Mbak Delima itu ngomong kalau misalkan visa saya itu sudah habis, kalau masuk Hong Kong itu nggak bisa katanya, mem. Mbak Delima ini membuat alasan yang mungkin mereka itu masuk akal. Ya tapi kan padahal nggak gitu ya guys ya. Kalau kita extend visa jutking, kalau visa kita habis, kita balik lagi ke Hong Kong, itu kan kita akan mendapatkan visa baru sampai finish kontrak. Ya kan? Cuma ini kan Mbak Delima ini memberikan alasan ke majikannya seperti itu ya guys ya. Akhirnya marah-marah, ya udah barang-barang yang di rumah majikannya juga yang masih di situ ya kan. Akhirnya nggak tahu nih ujung endingnya gimana. Akhirnya Mbak Delima ini 6 bulan, 7 bulan di Indonesia baru sadar lagi, saya pengen ke Hong Kong lagi. Tapi gimana ya? Apakah mungkin majikan saya sudah memutuskan kontrak kerja di imigrasi? Terus kira-kira saya kalau misalkan ke Hong Kong lagi boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Di blacklist nggak ya? Yuk kita bahas guys. Oke guys, semalam itu kayak saya ngomong sama Mbak Delima, bohong kalau alasannya visa. Kamu ini kenapa? Kamu punya rasa sakit hati sama majikan, akhirnya keluar unek-unek semua. Saya ngerasa dibohongin kak. Saya waktu itu gaji awal segini, terus tiba-tibanya dia turunin lagi. Jadi dia itu kayak nggak berterima kasih kepada saya. Iya, walaupun begitu cara kamu salah. Ini merugikan kamu sendiri guys. Karena apa? Karena kalian harus tahu ya guys ya. Sekarang karena TPPO ya guys ya, Indonesia itu ruwet. Dimana kalian interminute atau notice ya guys ya, yang mengharuskan kalian pulang dulu ke Indonesia, walaupun calling visa ya guys ya, kalian itu harus masuk PT lagi, potongan lagi. Inilah dilemanya kita ya guys ya. Iyalah, sekarang itu masuk Hong Kong susah. Makanya Kaisam itu sedih ngelihat anak-anak baru yang masuk ke Hong Kong 1 bulan, 6 bulan dia udah mau notice. Mentalnya nggak kuat banget. Ini harusnya peran PT ya guys ya, sama pemerintah Indonesia memberikan edukasi kepada calon pekerja migran di Hong Kong. Ini harus dikuatin mentalnya. Jangan sampai ya guys ya, potongan PT yang sampai 20 juta ada kita untuk pergi ke Indonesia. Ini kalau gagal kita di Hong Kong, berarti untuk menjadi pembantu aja kasarnya ke Hong Kong, kalau kalian gagal, siap-siap kalian berhutang banyak, kalian berhutang puluhan juta. Untuk itu guys, saya mau warning kepada calon pekerja migran yang mau bekerja di Hong Kong, setidaknya lunaskan potongan PT dulu. Setidaknya kamu berjuang semaksimal kamu, walaupun di sini kamu mentalnya dihajar ya guys ya, nggak apa-apa. Karena jangan sampai kalau bekerja di Hong Kong harusnya kamu itu merubah keadaan ekonomi, justru malah menambah hutang banyak gitu. Kan buat apa kalau kayak gitu? Jangan coba-coba. Udah kamu di rumah aja, nggak usah ke Hong Kong lagi. Kalau kenyataannya kamu kerja di Hong Kong cuma nambahin hutang. Oke kak, terus gimana kasusnya Mbak Delima? Ya kasusnya Mbak Delima, ya mau nggak mau, kalau dia masih mau ke PT lagi, mau ke Hong Kong lagi, dia harus cari PT lagi, ya kan? Karena majikan ya udah nggak mau lah nerima Mbak Delima ya kan, dengan konsekuensi seperti itu ya kan. Ingat guys, kita marah sama majikan, tapi majikan itu punya uang. Gimana kalau kamu nggak balik ke sini, ya udah saya cari lagi, ya kan? Tapi kita, saat kita ego keluar, ya wis lah, saya dendam nih sama majikan, saya nggak akan pulang lagi, ya kan? Yang rugi siapa? Kita. Ya kan? Kita harus masuk PT lagi, kita harus potongan lagi, kita juga harus memberikan alasan ke imigrasi kenapa kita nggak pulang pada waktu itu, iya kan? Itu repot guys, repot sekali. Apakah bisa kak? Ya masih bisa, tapi ya kita harus memberikan alasan kepada imigrasi kenapa dulu kita nggak pulang lagi ke sini. Kenapa kamu tidak memberikan surat pemberhentian atau termination terlebih dahulu, iya kan? Harusnya gimana kak kasusnya Mbak Delima? Harusnya kayak gini guys, kalau misalkan kalian memang marah dengan majikan, kecewa saat itu juga, itu bisa dijadikan alasan kamu untuk memberikan notis ke majikan kalau misalkan saya ini merasa dibohongi, gaji segini, kamu jadinya segini. Kalau kayak gitu majikan, saya notis aja ke kamu. Saya memberikan 1 month notice, bulan depan saya pulang. Kalian tetap pulang ke Indonesia dengan tiket pesawat, dengan posisi kalian sudah tidak terikat kontrak, sehingga nanti kalau kalian balik ke Hong Kong lagi itu aman.
aman di imigrasi Hong Kong gitu guys. Jadi ini belajar dari kasusnya Mbak Delima ya guys ya. Kalau kalian marah, walaupun di sini marah, kesel sama majikan, dizolimi sama majikan, Kaisam itu ngasih tahu seberapa majikan kamu menzolimi, itu adalah cara kamu untuk berdoa meminta kebaikan untuk diri kamu sendiri guys. Kalau misalkan kalian sudah tidak ingin bekerja di situ, jangan sok-sokan kita balas dendam ke majikan yang nyatanya kita menghancurkan hidup kita sendiri gitu ya guys ya. Percaya deh sama kayak Tisam, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gaji yang kamu bawa 15 juta ke Indonesia, kamu hidup selama 5 bulan di Indonesia, habis 15 juta itu guys. Yakin sama kayak Tisam, pasti kalian akan berpikir saya pengen kerja lagi ke Hong Kong. Ini kan namanya kita ini plan ya guys ya. Hanya kita bermodal 20 juta yang kita pegang di tangan, kita merasa bahwa kita bisa hidup dengan 20 juta di Indonesia gitu guys. Pada kenyataannya setahun, 5 bulan kalian pengen lagi ke Hong Kong, dan kalian harus masuk PT lagi dari nol guys, dan kalian harus menanggung beban hutang ke PT itu hampir 20 juta potongan lagi. Iya kan? Kenapa kita harus buang-buang waktu, buang-buang uang, tenaga, kalau kalian sudah diberikan kesempatan di Hong Kong? Sudah, bekerja semaksimal kalian bisa. Kalau majikan marah ya dengerin aja guys, iya kan? Walaupun mental kena, ingat, berdoa dalam hati, la haula wala quwata illa billah, ya Allah saya minta kekuatan lahir batin, iya kan? Ya Allah berikan kelembutan hati kepada majikan saya. Walaupun kita tidak mendapatkan kebaikan dari majikan kita, kita insya Allah dapat kebahagiaan dari jalan lain gitu guys. Jadi yang yakin hidup itu, ya kan? Oke ya guys ya, mulai sekarang nih warningnya seperti itu. Tidak baik saat kita cuti, kita lost contact untuk tidak pulang lagi ke Hong Kong. Atau jalan keluarnya saat Mbak Delima seperti itu, Mbak Delima harusnya pulang dulu ke Hong Kong, baru notice. Itu lebih aman ya guys ya, daripada kita caspleng gitu ya guys ya. Iya kan? Yang rugi kita sendiri. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Hati-hati buat kalian semua ya guys ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.